kita melakukan penelitian kuantitatif di SMA Anta Branta, bahwa kelemahannya ini, kekurangannya ini, yang perlu ditingkatkannya ini, dan hasil penelitian atau hasil riset yang dilakukan oleh ibu bapak sebagai mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya, itu akan menjadi sebuah rujukan, ya, sebuah rujukan bagi lembaga itu untuk meningkatkan kualitas lembaganya itu sendiri. Jadi sebetulnya sekolah itu, lembaga itu sangat diuntungkan ketika ada seorang peneliti yang meneliti di lembaga itu sendiri. Sebab berbicara ketika kita membayar konsultan begitu mahalnya hanya untuk menemukan masalah-masalah di sekolah, kemudian memberikan solusi-solusi untuk peningkatan, untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Justru dengan hadirnya peneliti, sekolah itu akan menghemat biaya yang dikeluarkan. Nah, lingkup penelitian tesis ini ya pertama adalah mampu memberikan deskripsi empirik, ya, variabel-variabel yang diteliti secara sistematik dan jelas, ya, terunut, terukur, dan jelas, tidak mengawang-awang, tidak berandai-andai, ya. Kemudian dianalisis dengan teknik-teknik analisis yang memenuhi kaidah-kaidah keilmuan, ya, saintifik. Kalau dengan teknik analisis ya kuantitatif, kualitatif, kualitatif, ataupun yang lainnya. Serta memberikan bukti-bukti, yaitu didukung dengan data-data atau fakta yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian yang ibu bapak berikan. Baik itu berupa dokumentasi foto, dokumentasi wawancara, ataupun yang lain-lain. Buktinya jelas ada, datanya jelas ada. Kemudian memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat dalam penerapannya. Artinya implikasi ini adalah jika maka yang tadi saya katakan sebagai rujukan. Jika A maka harus, jika B maka harus. Itulah yang akan menjadi rujukan bagi lembaga yang ibu bapak teliti. Jelas, ya. Dan merupakan suatu pengembangan atau inovasi, ya, temuan-temuan yang terbaru yang berguna bagi kehidupan manusia, ya, khususnya manusia pendidikan dalam hal ini, ya, inovasi-inovasi, kebaruan-kebaruan, sehingga itu semua dapat dijadikan kebijakan bagi lembaga itu sendiri yang kita teliti, baik itu lembaga swasta, lembaga negeri, baik itu lembaga pesantren maupun lembaga yang lainnya. Apalagi kita meneliti di sebuah Kementerian Pendidikan. Kenapa kurikulum Merdeka ini dipakai? Nah, alasannya bagaimana? Kemudian inovasinya apa saja? Kelemahan dan kekuatannya bagaimana? Kayak gitu, ya. Dan kemudian memberikan saran-saran atau langkah-langkah tindakan. Kalau memungkinkan ibu bapak ada rezeki dan sebagainya, dilakukan sebuah action plan, ya, sebuah action plan yang konkret dan dapat dilaksanakan. Jadi hasil ibu bapak yang dilakukan oleh ibu bapak melalui research, melalui penelitian, itu kalau bisa, kalau memang memungkinkan, itu di action plan kan, di workshop kan. Jadi ibu meneliti ini, kebaruannya ini, implikasinya jika maka, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu dipertahankan, atau
bahkan perlu dihilangkan kebijakan-kebijakan itu. Jadi itu semua akan menjadi rujukan-rujukan bagi lembaga-lembaga yang Ibu Bapak teliti. Kegiatannya di action plan kalau memungkinkan. Ya. Terus penelitian tesis ini wajib memang menjangkau ya populasi atau wilayah ya, kewilayahan ya. Minimal sakumaha Bapak, minimal sakecamatan. Ya. Kalau satu sekolah itu namanya bukan tesis. Jadi Ibu Bapak kan sudah menjadi seorang peneliti, magister. Kalau neliti sekolah di sekolah sendiri, neliti penelitian di sekolah sendiri dan hanya satu sekolah, kayaknya untuk inovasi, untuk studi banding dan sebagainya kayaknya kurang begitu pas. Jadi lebih baik Ibu lakukan penelitian ini lingkupnya satu kecamatan. Contoh, ya, Ibu Bapak akan meneliti sebuah lembaga pendidikan SMA ya di Kecamatan Sukaraja. Nah, begitu banyaknya SMA di Kecamatan Sukaraja ini, sehingga bagaimana cara membatasinya supaya jangan terlalu banyak. Nah, SMA swasta yang terakreditasi A sekecamatan Sukaraja, maka otomatis populasinya akan semakin sedikit. Begitu ya Ibu Bapak. Jadi bisa dibatasi dengan akreditasi ataupun yang lainnya. Atau kalau memang bisa syukur-syukur sekolah RSBI di Kecamatan Tenjolaya kan nggak ada. Jadi nggak boleh diteliti kalau nggak ada. Gitu ya Ibu Bapak. Nah ini ya yang harus kita perhatikan. Sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya, sumber daya sarana prasarananya, sumber daya informasinya, lingkungannya, teknologi pembelajarannya, atau sumber daya lain yang relevan ya. Kemudian kebijakan-kebijakan organisasi, kebijakan-kebijakan pemerintah baik itu daerah, provinsi maupun pusat. Itu lingkup-lingkup penelitian yang dapat Ibu Bapak lakukan manakala Ibu Bapak sedang melakukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis. Nah, sampai di situ dulu, mangga dipersilahkan Ibu Bapak. Kita buka session diskusi hangatnya. Mangga, siap. Pak Abdul Kohar mungkin dipersilahkan. Belum Pak. Oke. Nah di sini ada Pak Rohman Sah nih. Silakan Pak Rohman berbicara tentang pengalaman di riset yang dilakukan oleh Pak Rohman. Atau Ibu Nopi seperti apa? Bagaimana Bu? Pak Rohman mengangkat tangan. Silakan Pak Rohman. Yuk berbagi pengalaman. Atur nuhun Pak Dokter. Ini saya hanya ingin bertanya ini Pak Dokter. Mangga silakan. Terkait penelitian. Kalau satu sekolah memang nggak pas, tapi boleh apa tidak gitu Pak Dokter? Dibolehkan untuk satu sekolah. Tetapi ini kan penelitian adalah penelitian tesis. Jadi kayaknya kurang apa ya? Kurang elegan, kurang relevan ketika kita sekelas magister meneliti di dalam satu sekolah saja. Begitu. Minimal ada beberapa sekolah, 2 atau 3 sekolah di dalam lingkup kecamatan itu sendiri. Mangga Pak Hudri. Begitu ya Pak Rohman. Assalamualaikum Pak Dokter. Mangga. Assalamualaikum. Dipersilahkan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mangga. Ini minta pendapat Pak ya. Kebetulan Mangga. saya Ya. coba-coba aja Pak ya. Coba-coba membuat judul. Barangkali
bisa minta apa enggak, minta pendapat aja Pak. Iya, mangga. Mengenai judulnya Pak ya, Hmm. peningkatan profesionalisme guru melalui kegiatan workshop dan budaya organisasi. Nah, di sini studi korelasi pada guru SMK swasta yang tadi ya sekecamatan Sukaraja Bogor. Kebetulan Oh, saya di wilayah Sukaraja Bogor Pak. Itu oh. pendapat dulu itu Pak, gimana nanti Mm-mm. selanjutnya saya mungkin akan mau bertanya lagi Pak. Oke, siap. Jadi profesionalisme guru ya melalui kegiatan workshop ya. Satu. Kalau workshop kan bahasanya tidak dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Lebih dikerucutkan bisa dengan IHT, Pak. In-house training ya. Iya. In-house training. Bisa saja dengan workshop, tapi lebih keprofesionalannya kan bisa IHT. IHT itu bisa mendatangkan para expert dari baik itu KCD maupun lembaga-lembaga yang lain, ataupun dari punya kenalan yang memang di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama. Yang satu lagi variabelnya apa Pak tadi? Budaya organisasi. Nah, budaya organisasi. Nah, apakah guru itu akan meningkat profesionalismenya ketika culture-nya itu baik, culture-nya itu bagus? Nah, itu bisa Pak. Jadi dengan IHT satu, profesionalismenya, kedua dengan culture-nya. Ketika budaya organisasinya baik, maka profesionalisme guru itu akan meningkat. Bisa Pak, boleh. Nah, studi kasusnya di SMK Anta Branta sekecamatan Sukaraja. Kayak gitu mungkin Pak. Tambah lagi Pak ya. Ya, silakan. Nah, ini seumpamanya dari hasil penelitian itu interpretasi koefisien dari korelasinya. Nah, kan di situ ada sangat rendah itu Pak ya, kalau salah ya. Rendah, sedang, kuat, atau terakhir sangat kuat. Nah, apakah itu berpengaruh ketika si peneliti melakukan penelitian dengan hasil umpamanya sangat rendah? Apakah itu mempengaruhi dari penilaian tesis itu sendiri Pak di STIP Pak? Oh tidak. Kan gini Pak, setiap variabel itu ada beberapa indikator, ya. Setiap variabel itu ada beberapa indikator. Nah, indikator ini dari satu variabel itu tidak mungkin semua indikator itu lemah. Ada indikator, salah satu indikator yang kuat. Oke. Terus kemudian ada juga indikator yang harus dipertahankan atau ditingkatkan. Gitu ya. Jadi belum tentu semua dari variabel itu indikatornya lemah. Dan belum tentu semua indikator itu mesti ditingkatkan atau dipertahankan. Tergantung daripada hasil riset yang Bapak lakukan. Gitu Pak. Iya Pak. Jadi nggak berpengaruh Pak yang terhadap nilai maksud Pak saya Pak. Tidak, justru kita akan mengangkat sebuah kebenaran, sebuah kenyataan. Kan implikasi. Bapak melakukan kegiatan penelitian di sekolah Anta Branta tadi di Kecamatan Anu, gitu kan? Nah, justru Bapak akan membantu dalam mendiagnosa ya, dalam mendiagnosa SMK atau SMA Anta Branta tadi di SMA di kecamatan ini untuk menemukan di mana sih yang harus diperbaikinya, di mana sih yang harus ditingkatkannya. Jadi Bapak sebagai peneliti ya sebagai konsultan bagi lembaga pendidikan di kecamatan itu. Justru lembaga pendidikan itu harusnya berterima kasih karena dapat menemukan masalah, dapat menemukan permasalahan, dapat menemukan kekurangan yang harus diperbaiki bahkan ditingkatkan. Gitu Pak. Iya Pak. Ya. Tapi ini ada temuan satu Pak ya, ini saya juga
berbicara dengan ya mungkin kepala sekolah SMK baru satu Pak ya. Ya justru ada kekhawatiran ketika kita datang ke tempat beliau gitu ya. Jadi terbuka mungkin sekolah itu mungkin dari hasil penelitian mungkin barangkali sekolahnya dikhawatirkan hasil penelitian itu buruk gitu Pak. Nah, bagaimana menyikapinya Pak? Oh gitu. Jadi ada kekhawatiran di awal ya, kekhawatiran di awal. Penelitian riset yang kita lakukan rata-rata ini mohon maaf kecida. Artinya ketika kita menyebar sebuah angket kuesioner yang kita sebarkan kepada responden, itu pasti datanya akan berbeda dengan kenyataan. Ya, akan berbeda dengan kenyataan. Sebab ketika mengisi angket kuesioner itu nggak mungkin jujur semuanya. Ya, baik itu guru maupun wakil kepala sekolah ataupun yang lainnya. Jadi tetap aja Bapak tetap melakukan riset atau penelitian yang Bapak lakukan di sekolah Anta Beranta tadi, ya silahkan saja. Adapun hasilnya itulah kenyataannya. Nah, harusnya lembaga itu berterima kasih kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tadi itu secara tidak langsung menjadi konsultan yang tidak dibayar. Jadi mencari akar masalah, mencari permasalahan, dan menemukan solusi. Implikasi kan bahasanya, jika maka. Gitu. Oke, Pak Audrey? Iya Pak, makasih Pak Dokter. Oke, siap. Tadi yang angkat tangan lagi ada Ibu Yeni. Mangga Ibu Yeni, Pak Abdul Kohar bentar ya. Siap Pak. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Mangga, waalaikumsalam. Iya Pak, ini saya ingin bertanya terkait tadi yang tesis. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa untuk atau wilayah pengambilan sampel ketika penelitian itu kan minimal sekecamatan ya Pak. Iya, betul. Nah, berarti kalau misalnya kayak kita nih berarti tidak harus sekabupaten ya Pak ya? Tidak. Oh gitu, karena kan saya berpikir kalau misalkan kita ngambil sekolah, kalau sekabupaten Bogor kan sangat luas ya Pak ya, gitu. Betul. Berarti untuk sekecamatan, misalnya saya ambil di kecamatan Cibinong Selatan, itu berarti nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Kalau saya konsul nih Pak, judul rencana ya silakan. Pak. Saya rencana itu mau mengambil peranan kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru terhadap karakter religius peserta didik SMP swasta terakreditasi A di Kecamatan Cibinong Selatan. Kalau kira-kira seperti itu bisa tidak ya Pak? Bisa saja. Ibu mengarah peranan. Peranan itu kual atau kuan? Saya pengennya kuantitatif Pak. Berarti bukan peran. Apa, peningkatan. Pak? Oh, peningkatan. Oke. Oke. Ataupun pengaruh ataupun yang lainnya. Oh, boleh pengaruh ya atau Pak? apa? Itu ya. Baik Bapak. Jadi lebih jelas nanti terukur apa yang harus ditingkatkan, ada pengaruh atau tidak, ada korelasi atau tidak, kayak gitu Bu. Oh ya. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas masukannya. Sama-sama. Oke, siap. Lanjut Pak Abdul Kohar, monggo. Terima kasih Pak Dokter untuk kesempatannya. Tentunya yang saya pahami bahwasanya pembuatan tesis dengan skripsi ini kan agak sedikit berbeda Pak Dokter ya. Nah ini ada hal-hal yang tadi memang saya dengarkan dari rekan-rekan bahwasanya cakupannya mencakup sekecamatan minimal gitu Pak Dokter ya. Oke, iya, nah, siap. Untuk spesifiknya dari satu kecamatan ini, apakah kan kalau kita dihitung misalkan satu sekolah di kecamatan itu kan ada banyak Pak Dokter ya. Iya. Apakah ada minimumnya berapa untuk memenuhi karya ilmiah kita atau tesis kita? Terus yang kedua Pak Dokter, dalam penentuan karya ilmiah, tentunya kita harus mempertimbangkan dalam memilih metode penelitian. Metode penelitian, kira-kira metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yang bagus itu yang kayak gimana sih gitu Pak Dokter? Oke. Kira-kira lebih baik kualitatif apa kuantitatif untuk memudahkan kita dalam menyusun karya ilmiah tersebut gitu ke depannya. Terima kasih Pak Dokter.
Baik. Untuk penelitian itu satu kecamatan, betul. Kemudian bagaimana sih penelitian yang baik itu? Apakah kuan atau kual? Semuanya baik dan bagus. Tinggal bagaimana seorang peneliti maunya ke arah mana, nyamannya ke arah mana. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Ya. Kalau berbicara kualitatif itu adalah berbicara dari hal yang kecil menjadi sebuah hal yang besar. Ya. Dan rujukannya itu jelas, pembahasannya itu jelas juga. Kualitatif. Ya. Bahasanya, cakupannya kalau kualitatif itu tidak satu kecamatan pun tidak apa-apa. Membahas contoh peranan apa gitu, itu masuknya ke kualitatif kalau peranan. Gitu. Kalau peningkatan pengaruh dan sebagainya itu ke kuantitatif. Contoh, berapa banyak batasannya, itu tidak ada batasan tertentu. Oke, cakupannya tidak ada maksimal dan tidak ada minimal. Contoh di dalam tadi yang dikatakan oleh Ibu Yeni, kita terlalu besar nih, contoh meneliti SMK karena saking banyaknya SMK di Kecamatan Anta Branta itu ada 20, maka kita kerucutkan lagi menjadi yang terakreditasi A contoh, maka akan mengerucut lebih kecil lagi. Nah, siapa yang akan kita telitinya? Ya, guru ataukah siswa, gitu kan? Jadi guru, kalau guru, contoh dalam satu kecamatan itu ada 3 SMK yang akan kita teliti. Gurunya ada 30 satu SMK. Berarti kita gunakan sebagai sampel semuanya, yaitu menggunakan sampel jenuh. Ya. Nah, kalau yang akan kita teliti ada siswanya, berarti kita menggunakan metode Slovin. Gitu ya. Bisa 5%, bisa 10%, 15%, dan 20%. Begitu Pak Abdul Kahar. Terima kasih Pak Dokter. Oke, sama-sama. Pak Dian nih baru muncul. Monggo silakan Pak Dian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Pak Dokter. Monggo Pak Dian. Begini Pak Dokter. Memang ini mata kuliah yang dinanti-nanti sebenarnya gitu ya. Karena perjalanan kita cuma 2 tahun di S2 ini gitu kan. Iya, siap. Begini Pak Dokter, terkait dengan yang disampaikan tadi berkaitan dengan metode penelitian, saya berencana untuk penelitian tesis ini menggunakan kualitatif gitu ya. Dengan judul itu internalisasi pendidikan Islam yang holistik integratif untuk membentuk karakter peserta didik. Ya. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan, untuk variabel Pak Dokter, apakah harus 3 atau 2 atau lebih dari 3 gitu ya? Oke. Variabelnya. Nah, kalau untuk kualitatif itu tidak ada batasan. Oh begitu? Jadi boleh hanya 2 juga. Oke. Kalau kuan minimal 3. Begitu. Boleh Pak mengkajinya. Bapak mau mengkaji di kabupaten atau di kecamatan, ya silakan saja Pak. Oh gitu. begitu. Secara holistik, apalagi ini holistik ya secara menyeluruh. Gitu. Cocok banget, mantep Pak begitu. Oke, begitu Pak ya Pak Dian. Ya Pak Dokter, itu udah cukup 1 menit. Oke. Dimanggakan untuk Ibu Leli tadi. Iya Bapak, terima kasih waktunya. Mangga. Iya. Pak, kalau tadi terkait dengan penelitian di sekolah kita mengajar itu kan artinya masih skup ini ya, mungkin terlalu kecil. Tapi kalau menurut hemat saya, ketika memang lembaga tempat kita mengajar ini perlu gitu loh, kemudian juga kita nanti ada kontribusi yang kita berikan, mungkin itu bisa menjadi prioritas ya Pak. Oke. Untuk lakukan penelitian ya Pak. Bisa kan Pak? Oke. Siswanya ada berapa Bu Leli? Kenapa Pak? Siswanya ada berapa?
Kan ada SD, SMP, SMA di sini. Kita nggak banyak ya, karena memang untuk SD aja kita membatasi untuk tiap rombel itu hanya 2 gitu. Dari kelas 1-nya hanya 2, sampai kelas 6 jadi hanya 2 aja, 2 kelas, tidak mau lebih dari situ dari awal berdiri sampai sekarang. Oke. Kalau SMA kita memang baru masih awal ya Pak, baru kemarin itu tahun yang lalu baru akreditasi, jadi memang masih terus merangkak dan berjalan gitu. Oke. Total muridnya sih baru 500-an. 500-an. Gurunya? Gurunya kalau ditambah dengan SMP dan SMA ya, itu kurang lebih 100 deh, kurang lebih. Dengan itu tidak hanya guru sih Pak, dengan tendik dan kepegawaian. Nah, kalau begitu bukan sekolah yang Ibu angkat, berarti yayasan. Berarti atas nama yayasan ya Pak? Yayasan. Itu lebih, kata Pak Dian tadi, lebih holistik, menyeluruh gitu. Nah, yayasan. Kalaupun kita mau merujuk ke arah itu. Yayasan ya. Contoh peningkatan kinerja karyawan melalui X1 dan X2 pada guru yayasan Anta Branta di kecamatan XYZ Kabupaten ABC. Kayak begitu Bu mungkin. Gitu ya Pak ya. Oke. Kalau kan saya juga ini ya Pak, maksudnya ngajar gitu kan. Ngajarnya memang karena guru PAI ya, ditambah juga memang saya lebih ke ini juga, ada jam tahfiz dan tahsin Qur'annya gitu. Di SD-nya, di SD. Nah, kalau yang menjadi sasaran maksudnya penelitian saya di lingkup pembelajaran gitu, tapi ini menyeluruh karena kan sama gitu. Seperti di tahsin Qur'annya gitu kan, metode tahsin Qur'annya dari SD, SMP, SMA itu masih terlalu kecil atau gimana Pak? Terlalu atau kecil belum layak? kayaknya. Terlalu kecil lingkupnya. Oh gitu ya. Jadi harus lebih kepada yayasan Pak? Yayasan, lebih kepada yayasan. Jadi nanti tinggal bagaimana Ibu mencari variabel yang dipengaruhinya apa gitu kan, variabel terikatnya, terus kemudian variabel yang bebasnya, ya, variabel bebasnya. Jadi pengaruh yang variabel yang dipengaruhinya dan variabel yang mempengaruhinya. Contoh, kalau pengaruh berarti kuantitatif ya Pak? Kuan, kalau mau kuan, gitu. Ibu rencananya mau kual? Saya lebih ini sih Pak, ya kualitatif karena memang saya backgroundnya lebih orang bahasa. Oh gitu, boleh saja, mangga saja. Coba apa yang akan Ibu ini kan, silakan. Masih dalam rancangan sih Pak. Oh gitu. Nanti saya konsultasinya lebih nanti deh Pak, setelah saya matang untuk dimatangkan. Makasih Pak masukannya. Mangga, silakan. Ini Ibu Aminah dulu kayaknya yang dulu di awal, kemudian Bu Juwita ya. Aneh. Oh, Pak Ahmad Kosasi. Ya. Monggo. Monggo. Ya. Makasih Pak Dokter. Ayo. Ini materi tadi kata Pak Padian sangat menarik dan materi yang sangat ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa itu Pak. Baik di S1 apalagi mungkin di kita di S2 ya Pak ya. Oke. Nah, ini kami coba-coba nih Pak. Rencana saya ini mau memilih sebuah judul karena saya tuh senang dengan pengembangan tahfiz Pak. Mangga. Tahfiz ya. Ini saya akan memilih judulnya gini Pak. Pengelolaan program tahfiz Al-Qur'an di sekolah INIS Pak. Kebetulan nih INIS itu kan ada ya program tahfiznya Pak ya. Dan MI Andalusia Kecamatan Cibinong. Ada 2 sekolah. Namun dia jenjangnya berbeda tuh Pak. Antara INIS kan dia di Diknas. Kemudian MI kan di Depag ya Pak ya. Dan hanya 2 sekolah, itu gimana Pak? Boleh saja, gitu? Boleh saja. Kan kual bentuknya Pak. Kual ya, boleh ya? Boleh saja. Betul. Emang boleh kual, betul. Okay. Oh boleh Pak ya. Saya senang dengan itu, dengan menggali program tahfiz dari mereka gitu sebenarnya. Enggak. Jadi nanti Bapak akan tahu bagaimana sih program tahfiznya, apakah dapat dilaksanakan dengan
baik atau ada masalah, ataukah masalah ini di siswa ataukah masalah ini di guru. Iya, betul, Ya, betul, betul, Bapak betul. lebih dapat melihat ke dalam, nanti akhirnya itu akan menjadi sebuah rujukan bagi sekolah yang Bapak teliti. Alhamdulillah. Ya, Gitu. makasih Bapak Dokter. Alhamdulillah, Oke, ya, Dokter. mangga. Bu Aminah, mangga lanjut. Bismillah Pak Dokter, mau bertanya. Ini kan mungkin dari tadi kebanyakan backgroundnya di bidang pendidikan dan objeknya sekolah gitu Pak. Siap. Nah, kalau misalkan kita bikin penelitian tapi objeknya itu bukan murid atau bukan sekolah, lebih ke misalkan kita membuat konsep, itu bisa nggak Pak? Misalkan kita membuat konsep pembelajaran seperti itu, atau misalkan kita membuat konsep sekolahan yang mungkin versi yang dari berbagai pertimbangan kita, seperti misalkan dari versi tahfiz, dari akhlaknya seperti apa, seperti itu Pak. Oke, siap. Nah, penelitian yang akan Ibu Aminah lakukan adalah eksperimen research, ya. Eksperimen research. Ibu bawa model, ya. Ibu bawa model ke lembaga, baik itu lembaga pendidikan SMA, SMK atau yang lainnya, atau Ibu bawa model pembelajaran yang akan Ibu terapkan di sebuah pondok pesantren, ya. Kemudian Ibu lakukan di situ eksperimen tadi berhasil atau tidak, ya. Ketika dilakukan eksperimen ini ternyata berhasil, boleh Ibu itu. Namanya eksperimen research. Oh baik Pak, berarti bisa di lembaga yang non formal juga ya? Boleh Ibu, boleh. Baik itu di pondok pesantren gitu, Bu. Boleh, sangat diperbolehkan. Yang penting kaitannya ada dengan pendidikan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ibu Juwita, dipersilakan. Baik Pak, terima kasih. Mangga. Persilakan. Ini Pak, saya mau konsultasi juga terkait yang sudah saya rencanakan. Sama mungkin seperti Ibu Aminah ya, saya lebih ke masyarakat nih Pak. Yang rencana yang saya akan ajukan ini ada analisis efek lingkungan dan penggunaan gadget terhadap karakter anak usia dini 0 sampai 7 tahun yang dikontrol peran orang tua melalui pendidikan akhlak berbasis Al-Qur'an dan hadis di moderasi variabel reward. Di sini X1-nya saya di lingkungan, X2-nya penggunaan gadget, X3-nya peran kontrol orang tua, Y1-nya pendidikan akhlak berbasis Al-Qur'an dan hadis, Y2-nya karakter anak, dan Z-nya moderatoring, itu rewardnya ada di reward gitu Pak. Itu menurut Bapak gimana Pak? Itu sangat nendang sekali Bu. Artinya keren ini, keren. Boleh Bu, boleh dilakukan oleh Ibu. Jadi ini hasilnya nanti akan menjadi sebuah rujukan yang luar biasa ya. Luar biasa bagi lembaga ataupun lingkungan yang Ibu teliti. Gitu. Jadi Ibu akan menemukan sebuah hal yang baru. Tadi kan di awal saya katakan bahwa penelitian ini adalah menemukan sebuah hal yang baru, sehingga hal yang baru ini dapat digunakan atau menjadi rujukan bagi lembaga, bagi masyarakat, baik itu lembaga formal maupun non formal, baik itu masyarakat pendidikan atau bukan masyarakat pendidikan. Seperti itu Bu. Jadi di situ ada kaitannya juga dengan pendidikan. Ya, apalagi Ibu meneliti begitu banyak sekali, ada Y dan X-nya juga. Begitu Bu. Mantap, bisa dilakukan Bu, silahkan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama bangga. Baik, mungkin dari yang lain silahkan. Dari Ibu Nopi, monggo. Apunten Bapak, belum ada. Belum ada. Oke, siap. Ntar masih memikirkan dulu Pak. Oke. Kalau begitu saya lanjut. Izin share kembali.
terkait dengan materi yang selanjutnya. Nah, sudah nampak di monitor Ibu Bapak? Sudah ada. Sudah, Pak. Oke. Nah, pendekatan penelitian ya. Pendekatan penelitian, ada pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan lain-lain yang seperti saya katakan di awal. Oke. Pendekatan penelitian kuantitatif ya, itu adalah pendekatan dalam penelitian atau bisa disebut dengan model atau nuansa penelitian, pengelolaan, penyajian itu menggunakan statistik ya. Statistik yaitu dengan eksak. Bagaimana Ibu Bapak dapat angka, dapat eksak ini? Di bab 2 flashback ke pembicaraan yang lalu, materi yang lalu, bahwa angka itu akan muncul ya ketika peneliti sudah menyebar angket kuesioner. Dari mana lahirnya ya angket kuesioner, baik itu pertanyaan atau pernyataan. Pertanyaan itu bersifat positif atau pertanyaan itu bersifat negatif. Pernyataan itu bersifat positif atau pernyataan itu bersifat negatif ya, dengan menggunakan skala Likert tadi. Oke. Nah, di awal di pembahasan bab 2 per variabel diakhiri dengan kata penutup. Dari beberapa ya teori di atas maka dapat disintesiskan. X1 adalah bla 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 dengan indikator. Nah, indikator inilah yang akan melahirkan sebuah pertanyaan atau pernyataan. Oke. Jadi jelas ya runutnya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba ada bayi tanpanya ada pacaran dulu, nikah dulu, hamil dulu, terus kemudian melahirkan adanya bayi. Begitupun penelitian, tidak tiba-tiba ada pernyataan atau pertanyaan. Kalau tidak ada prosesnya, prosesnya itu tadi. Nah, pembahasan daripada variabel pertama ya bicaranya kuantitatif, maka melahirkan sintesis, sintesis melahirkan indikator. Indikator ini yang akan melahirkan sebuah kuesioner, pertanyaan atau pernyataan. Bisa sifat negatif ataupun positif dengan menggunakan skala Likert. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan membuat sebuah pertanyaan atau pernyataan daripada indikator-indikator tadi, maka kita akan sebar kepada siapa? Kepada populasi ya, secara acak untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Oke. Nah, di situ kita uji suatu pertanyaan atau pernyataan tadi dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Alfa Krombah dan produk momen person. Oke. Nah, pertanyaan atau pernyataan yang valid itu dilanjutkan. Pertanyaan atau pernyataan yang tidak valid maka drop, dibuang. Ya. Nah, pertanyaan atau pernyataan yang valid tadi akan kita gunakan untuk penelitian mengolah data di bab 4. Sebar angket kemudian kepada sampel di luar yang tadi kita lakukan uji validitas dan reliabilitas.
tidak boleh kepada responden yang sama. Ya, uji validitas kepada A contoh, kemudian kita melakukan penelitian itu harus kepada B, tidak boleh kepada A lagi. Gitu ya Ibu Bapak. Nah, itu angka itu munculnya dari situ. Oke. Kemudian penelitian kuantitatif ini sering disebut pendekatan logika hipotetika verifikatif. Yang pertama, syarat-syaratnya adalah konsisten dengan teori-teori sebelumnya. Oke. Kemudian cocok dengan fakta-fakta yang empiris, yang nyata. Kemudian membangun sebuah ilmu yang merupakan generalisasi yang ditarik dari sekumpulan pengamatan. Ibu Bapak akan membuat sebuah simpulan, sebuah penelitian yang dikatakan A itu berdasarkan pengamatan, ya, secara general, secara menyeluruh. Oke. Jadi jelas nanti hasilnya itu akan bagus ketika kita melihat dari berbagai sudut. Kemudian ciri-ciri penelitian kuantitatif ini adalah memiliki variabel serta indikator-indikator yang jelas yang tadi saya katakan. Dari tiap variabel ini maka lahir juga indikator. Indikator itu lahir daripada sintesis yang jelas. Sintesis inilah yang akan melahirkan indikator. Indikator inilah yang melahirkan pertanyaan atau pernyataan. Gitu ya. Kemudian memiliki hipotesis atau dugaan ya. Hipotesis itu ada dua. Pertama adalah hipotesis penelitian, kemudian hipotesis statistik. Ya. Kemudian ciri-ciri daripada penelitian kuantitatif juga memiliki populasi dan sampel penelitian. Ya. Memerlukan instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumennya tadi lahir daripada indikator-indikator, maka muncullah kuesioner. Instrumen itu namanya, pertanyaan atau pernyataan. Terus bagaimana teknik pengumpulan datanya? Bisa melalui sebar angket langsung ataupun menggunakan Google Form. Tinggal bagaimana teknik Ibu Bapak cara mengumpulkan data tadi. Ya. Kemudian memiliki angka-angka sebagai data penelitian untuk dianalisis. Angka itu didapatkan berdasarkan menyebarkan angket kuesioner instrumen tadi. Ya. Kemudian setelah itu diperlukan analisis data secara statistik. Ya. Begitu Ibu Bapak. Jadi sebelum Ibu Bapak melakukan penelitian ke lembaga-lembaga yang akan Ibu Bapak teliti, yang pertama Ibu Bapak adalah mencari masalah. Ya. Kemudian masalah-masalah yang sebanyak-banyaknya, seabrek-abreknya tadi dari sebuah lembaga itu, maka diidentifikasi dari sekian-sekian itu. Berapa persen, berapa persen, berapa persennya. Nah setelah itu Ibu Bapak batasi dari permasalahan yang sebanyak-banyaknya. Kita hanya akan meneliti di situ di lembaga tadi hanya dengan 3 variabel saja. Maka batasilah hanya 3 variabel saja. Nah, gitu ya Ibu Bapak. Batasi. Kemudian dirumuskan. Maka muncullah kalimat tanya. Bagaimanakah, apakah, dan seterusnya. Kemudian tujuan untuk apa penelitian ini dan manfaatnya untuk apa. Masuk ke bab 2. Bab 2 itu kajian teoretiknya. Kemudian
kita pembahasan untuk variabel X itu apa, bla bla bla, dan sampai ke pembahasan terakhir. Nah, dari beberapa teori di atas dapat disintesiskan bla 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 dengan indikator adalah 1, 2 dan seterusnya. Dari indikator itulah yang akan menjadi sebuah instrumen penelitian. Setelah itu diuji validitas dan uji reliabilitas oleh ibu bapak. Oke, pertanyaan yang reliable, pertanyaan yang valid, ibu bapak lakukan untuk melakukan penelitian. Ketika ada kuesioner atau pertanyaan pernyataan yang tidak valid atau tidak reliable, maka ibu drop atau bapak drop atau buang ya pertanyaan atau kuesioner yang tadi drop, tidak valid atau tidak reliable. Kemudian setelah itu baru ibu bapak lakukan yaitu dengan analisis prasyarat analisis ya di bab selanjutnya di bab 4 prasyarat analisis. Oke. Kemudian setelah prasyarat analisis ibu bapak bisa melakukan tinggal penelitian apa, memakai VET analisis ataupun yang lainnya. Silahkan senengnya kuantitatif, kualitatif, R&D ataupun yang lainnya. Tinggal nanti ibu bapak dapat konsultasi kepada dosen-dosen pasca sarjana di STIT Sirojul Falah. Nah, inilah alur daripada siklus penelitian kuantitatif ini. Ya, latar belakang masalah tadi yang saya katakan, pembatasan, perumusan dan sebagainya. Kemudian landasan teorinya dan sebagainya yang tadi saya katakan, hipotesis diterima atau ditolak. Begitu ya Ibu Bapak, H0, H1 ya. Nah, itu hipotesis statistik atau hipotesis penelitian ya. Apakah boleh menggunakan simbol? Boleh. Itu di hipotesis statistiknya nanti. Row X1, X2 dan sebagainya itu tidak ada pengaruh yang signifikan dan sebagainya. Atau beta ataupun mu. Boleh Ibu Bapak menggunakan simbol-simbol tertentu. Begitu ya Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengantar penelitian kuantitatif ya, dan bagaimana sih guidance dalam penulisan tesis yang akan Ibu Bapak lakukan di semester berikutnya. Tapi rancangan dan modelnya harus dipersiapkan dari sekarang sehingga nanti Ibu Bapak jelas apa yang akan diteliti dan objeknya di mana. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas semua kekurangannya. Sebab saya menyadari saya masih banyak kekurangan. Dan bagi Ibu Bapak belum terhadap materi yang saya sampaikan, mohon maaf karena saya bukan pemuas. Hatur nuhun Pak Dian. Mohon maaf atas kekurangannya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama. Sebentar saya checklist dulu yang hadir hari ini. Oke. Pak Ihsan, adakah? Pak Ilham Wahyudi. Bu Inawati. Makmun, Pak Makmun. Pak Mariadi. Pak Muhammad Zikri, Pak Muhammad Rohmansah ada ya? Ibu Nurjana, Ibu Perti, Pak Rafiq Hidayat, ada. Oke. Ibu Siti Aisyah, Ibu Novia, Hadir Bapak. Siti Nuriatul Zannah, Pak Tarmo, Ibu Yeni ada, Pak Hamdan,
Pak Farid Fahrudin, Pak Dian ada, Bu Ai Fajria, Ibu Leli, Hadir, Ibu Pak. Rohana, oke, Pak Hudri, Bu Aminah, Pak Ahmad Kosasi ada, oke. Ibu lagi, Bu Juwita ada, Pak Denny, Pak Ahmad Sanusi. Ada, Pak. Oke, siap. Yang belum saya panggil siapa ya tadi? Oh, Pak ini ya, Pak Kohar yang belum masuk di ini. Kohar, Pak. Pak Eko. Belum, Pak. Belum masuk di presensi ya, Pak Eko? Belum, Pak. Oke, Pak Eko. Ini ya. Iya. Ada lagi yang belum ini? Pak Hudri ya. Pak Hudri tadi udah kesebut belum, Pak? Udah, Pak. Udah. Oh, Pak Hudri mana ya? Maaf. Presensi. Oke, sudah ada. Siapa lagi yang belum terpanggil? Sama Pak Hudri, Pak Eko sama Pak Abdul Kohar saja ya yang belum masuk presensi. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ya keterbatasannya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ditutup, Bapak. Enggak, Bapak. Terima kasih Bapak. Nopi masih butek mikirin judulnya apa dan tujuannya mau kemana ini. Bingung Bapak tujuannya mau kemana. Ayo. Tujuannya. Iya Bapak. Cerita teh. Makanya bingung mau penelitiannya di mana. Itu Bapak masih di Bapak. Kenapa itu nyenak sore? Oh iya.